Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk di pembelajaran yang ke-6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita mengulang kembali cerita pada pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang taman bermain yang hilang. Masih ingat anak-anak ustazah semuanya siapa yang ada di dalam cerita ini? Nah, hari ini kita akan membahasnya kembali. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau, nanti di sana pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau Cili dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" kata si Kupi sambil berjalan pelan di gundukan pasir. Ayah Kupi menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Nah, kemudian, "Mengapa manusia begitu jahat, ayah?" kata Kupi. "Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin." Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi.
pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Amin. Coba perhatikan pesan moral apa yang terkandung dari cerita yang telah kita bacakan tadi. Nah, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Nah, selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisata tidak mau berkunjung lagi. Nah, sikap yang baik yang bisa kita ambil. Yang pertama, Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Dan yang kedua, Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang rusak dibuat oleh manusia. Dan sikap yang tidak baik, yang pertama, manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal. Dan yang kedua, manusia membuat bangunan-bangunan yang di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Nah, jadi di sini kita mengambil sikap yang baik dari bacaan tersebut. Kemudian, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut. Nah, di sini Ustazah sudah mencontohkan. Misalnya contoh yang sikap baik. Sikap baik yang sering kita temukan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Misalnya yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan sekitar. Selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Kemudian menawarkan bantuan sesuai kemampuan kita. Nah, itu merupakan sikap yang baik. Nah, bukan contoh sikap yang baik. Membuang sampah sembarangan, tidak mau menegur sapa tetangga atau teman, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Nah, ciri-cirinya apa? Tidak merugikan orang lain. Kemudian mampu mengendalikan diri. Selalu berpikir positif. Nah, kesimpulannya apa? Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah rasa anak-anak Ustazah bisa memahami semua pembelajaran yang Ustazah kasih pada hari ini. Nah, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak.